Oke, narasumbernya sudah datang nih. Halo Kak Syafira. Halo, halo. Bisa dengar suara saya nggak ya? Halo. Halo. Oke, halo Saudari Syafira. Apakah bisa mendengar suara saya? Iya, terdengar kok. Terima kasih ya. Oke, siap. Siap. Mantap sekali. Siap. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Professional Talk dengan tema The Importance of Improving Lingual Skill. Oke, saya di sini sebagai moderator dan nama saya adalah Fatwa Rifai yang akan menemani teman-teman sekalian dalam acara ini hingga sore hari nanti. Oke, saya di sini juga tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang bernama Syafira Anissa. Oke, fun fact saja ini buat Syafira Anissa, itu tuh termasuk alumni SMA Negeri 3 Yogyakarta. Dan dia merupakan juga alumni Colorado Early College, Colorado Spring. Mantap sekali. Terus dia juga Syafira juga mendapat penghargaan, yaitu berupa First Winner of Melting Pot International Essay Competition 2020 conducted by WordLink in USA. Dan tidak hanya terfokus pada bidang akademik saja, Syafira ini juga sosialnya tinggi ya. Jadi dia tuh dinobatkan sebagai leader or founder Anis Breast Cancer Awareness Project. Dan yang lebih kerennya lagi, Syafira ini merupakan Dean List Socials 4.0 GPA Achievement 2019. Keren sekali ini. Oke, tanpa basa-basi cenat-cenut, kita langsung saja kepada narasumber, kepada Saudari Syafira untuk menceritakan pengalaman dan ilmu-ilmunya kepada kita nih. Kepada Saudari Syafira dipersilahkan. Thank you ya. Sebelumnya aku mau ini share screen dulu aja kayaknya. Sebentar aku nggak tahu bisa atau enggak ya, tapi kita coba dulu aja nih. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Seharusnya kelihatan. Sebentar. Kelihatan nggak ya teman-teman atau nggak kelihatan nih? Kelihatan Kak. Yang kelihatan apa ini? Kelihatan ya udah. Sudah. Canva ya. Kebukanya Canva. Kelihatannya apa nih yang di Ya, PPT? Canva. Iya, Canva. Oh, oke. Oke, berarti udah benar. Oke. Kelihatan ya ininya, PowerPoint-nya? Kelihatan. Oke, thank you. Nah, oke semuanya, sebelumnya terima kasih dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan yang udah menginvite aku hari ini di sini. Dan di sini emang mungkin topiknya mungkin berbeda ya, sama mungkin kebanyakan di sini teman-teman juga dari Himpunan Geografi, dan mungkin kali ini topiknya beda gitu. Nggak ngomongin soal geografi, tapi kita ngomongin kenapa linguistic skill tuh penting banget gitu loh. Apa kemampuan berbahasa, kemampuan berbicara, kemampuan untuk bisa delivering idea itu penting banget buat teman-teman semua di sini. Regardless apapun jurusan teman-teman gitu loh. Mau teman-teman dari jurusan bahasa atau jurusan science atau jurusan geografi kayak gini atau jurusan yang lain-lain lagi, kemampuan bahasa itu penting banget buat teman-teman semua. Nah, aku pengen sambil interaksi juga sama teman-teman semua di sini. Kenapa sih penting gitu loh? Kenapa sih penting kemampuan bahasa itu gitu? Ada yang mau kira-kira ada yang mau jawab nggak nih? Kenapa penting untuk
untuk bisa apa ya? Kenapa penting banget untuk punya kemampuan berbahasa yang let's say decent lah, nggak harus bagus tapi I would say decent gitu. Ada yang mau jawab nggak nih? Oke, Kira-kira. teman-teman sekalian, ada yang mau jawab lah, kenapa penting sih bahasa gitu? Izin menjawab, Kak. Boleh. Ya, karena dalam sehari-hari ini kan bahasa itu digunakan untuk komunikasi dan semakin kita menguasai bahasa itu ya komunikasi kita kan lancar dan juga relasinya semakin luas gitu karena bisa berbicara dengan berbagai negara atau berbagai ya daerah lokal, bahasa lokal dan sebagainya gitu lah. Yes, benar. Setuju banget. Ada lagi? Atau udah nih? Menurut aku itu benar banget sih, benar ya. Tadi itu siapa ya namanya ya? Maaf, aku nggak bisa lihat partisipan jadi. Rifki, Kak. Oke, bisa lanjut nih. Kalau ada yang mau lagi, kira-kira mungkin? Oke, teman-teman, ada yang mau itu kasih pernyataan lagi, kenapa sih bahasa penting? Boleh nih Kak, bantu jawab-jawab. Yes. Oke, menurut saya penting banget kita punya skill untuk berbahasa, berbicara itu karena pastinya kita tuh pingin kan dikenal sama orang. Kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan diri kita tuh seperti apa, itu gimana sih caranya kita membiarkan orang tuh bisa kenal sama kita gitu sih. Ya, bener banget, setuju banget. Nah, itu ya. So, bener kata teman-teman tadi, kenapa linguistic skill tuh important banget, penting banget. Karena again gitu loh, mau teman-teman jurusannya apapun, mau geografi, mau hukum, mau sains, mau kedokteran, mau apapun, bahasa tuh aspek paling fundamental yang kita punya di hidup ini gitu loh. Itu base dari setiap komunikasi gitu. Dan setiap manusia pasti berkoneksi dengan orang-orang yang lain kan, mau kalian apapun jurusannya gitu kan. Jadi penting banget untuk kita untuk bisa menguasai hal tersebut karena sebagai kita makhluk sosial juga dan sebagai kita masyarakat modern ya, yang dimana emang komunikasi itu jadi salah satu hal yang membuat kita bisa get connected dengan the rest of the world tuh karena komunikasi gitu loh. Makanya important banget buat teman-teman untuk bisa menguasai kemampuan berbahasa karena at the end of the day ini tuh hal paling fundamental yang akan teman-teman temukan di masa depan gitu loh. Itu ya. Jadi sebelumnya ini aku skip aja karena teman-teman udah tahu juga tadi soal aku. Dan ini nih, tadi kita udah ngomong soal kenapa itu important, kenapa penting banget untuk bisa menguasai bahasa gitu ya. Jadi menurut aku begini nih, kenapa ini sangat penting banget dan seberapa besar urgensinya untuk bisa segera meningkatkan kemampuan berbahasa teman-teman semua, karena kita tuh udah tinggal di zaman abad 21 gitu ya. Kita udah tinggal di zaman yang modern banget gitu. Everything moves very fast gitu. Semua informasi itu datang dengan cepat. Ya nggak sih kalian? Ada satu hal terjadi di tempat A, semua orang langsung tahu gitu. Let's say kemarin kita tahu bahwa sekarang Palestina sedang lagi ada konflik gitu kan. Kita langsung tahu semua update-nya segala macam. Nah, gimana sih kok kita bisa tahu semua itu? Karena apa coba? Karena bahasa gitu loh. Karena informasi yang kita dapat, ya nggak sih? Inilah importantnya kenapa penting banget teman-teman semua untuk bisa memahami bukan bahasa sih, I would say informasi-informasi ini karena apa ya? Karena pada akhirnya tuh inilah yang bikin kita tuh terkoneksi dengan seluruh orang-orang di seluruh dunia gitu loh. Dan kemampuan berbahasa itu penting banget, apalagi let's say teman-teman di sini mahasiswa mungkin kebanyakan ya, atau mungkin ada juga yang bukan mahasiswa tapi let's say as a mahasiswa gitu kan, as a college student, kalian itu penting banget loh untuk bisa belajar nggak cuma dari material-material orang Indonesia aja, let's say, ya nggak sih? Karena pasti terbatas banget, terlimitasi banget, ya kan? Mungkin teman-teman banyak yang udah belajar juga dari jurnal-jurnal, udah dari say, research papernya orang-orang di luar negeri juga. Karena again, kalau kita cuma simply belajar apa yang kita ada di tempat kita aja, itu terbatas banget informasi dan ilmunya. Makanya penting banget untuk kita bisa at least kita at least belajar bahasa lain, let's say. Dan again, yang mungkin paling krusial dan fundamental banget itu kemampuan berbahasa untuk bisa berbahasa yang paling sering digunakan di di seluruh dunia gitu. Let's say bahasa Inggris mungkin, bahasa Mandarin mungkin, let's say bahasa Spanyol. Penting banget untuk bisa tahu bahasa-bahasa ini gitu. Let's say nggak usah yang mungkin Spanyol, yang mungkin Mandarin mungkin agak-agak begitu susah karena kita juga kurang terekspos ya. At least bahasa Inggris aja teman-teman. Itu tuh penting banget loh menurut aku, skill yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa atau let's say
atau sebenarnya kayak student atau siswa in general tuh penting banget untuk bisa berbahasa, at least berbahasa Inggris gitu loh. Apalagi mengingat negara kita ya, Indonesia, itu kan kita masih negara yang mungkin belum semaju negara-negara lain gitu kan. Mungkin kalau teman-teman lihat kayak negara-negara Korea, negara-negara Jepang gitu kan, oh mereka kayaknya nggak harus deh bisa bahasa Inggris, mereka kayaknya pakai bahasa masing-masing aja mereka udah nyaman. Ya, tapi negara udah maju banget. Itu negara mereka udah maju banget kan, to the point mereka kayak oh ya udah they feel comfortable dengan negara dengan bahasa mereka gitu. Tapi kalau kita Indonesia punya mentality kayak gitu, ya kita stuck di sini aja gitu loh. Kita SDM kita susah untuk bisa maju dan berkembang gitu loh, karena kita nggak pernah karena kita nggak ada approach untuk bisa memahami ilmu-ilmu dari atau mencontoh kayak negara-negara yang sudah bisa maju gitu loh. Nah, in order untuk bisa mencontoh mereka gitu, at least in order untuk bisa memahami strategi mereka, gimana sih kok negaranya bisa maju, kenapa sih ekonomi bisa maju, kenapa sih mereka sumber daya manusia bagus-bagus banget, itu kita harus bisa belajar dari dari let's say research paper mereka, atau belajar dari kayak ilmu-ilmu mereka, dan mereka pasti pakai bahasa Inggris gitu nggak sih? So makanya penting banget untuk bisa bahasa lain, bahasa asing, terutama mungkin aku sangat-sangat merekomendasikan bahasa Inggris, karena kalau kalian bisa bahasa Inggris itu ya, again tadi kalian bisa memahami let's say materi-materi atau bisa memahami kemampuan material ilmu dari negara-negara lain, tapi selain itu juga kalian bisa terkoneksi dengan orang-orang di seluruh dunia gitu, yang which is itu akan jadi network dan jaringan yang beneficial banget buat teman-teman semua di sini gitu ya. So how urgent is it? Urgent, penting nggak sih, urgent banget nggak sih, harus sekarang nggak sih, atau bisa nanti nggak sih? Sangat-sangat urgent I would say gitu ya. Karena kalau teman-teman tahu aja nih, orang-orang sekarang itu udah nggak cuma bilingual lagi, nggak cuma belajar bahasa Inggris lagi. Mereka udah jadi udah bisa bahasa Inggris tuh udah jadi mungkin kebanyakan orang tuh udah sebagai bahasa bahasa mungkin kayak udah biasa, udah native language mereka lah kebanyakan orang gitu loh. Jadi bahkan sekarang orang-orang tuh udah mulai bisa 3 bahasa, 4 bahasa, 5 bahasa gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang masih stuck di Indonesia aja dan nggak mau belajar bahasa lain, teman-teman akan sangat-sangat tertinggal banget. Karena nyatanya sekarang yang bisa bahasa Inggris tuh banyak, teman-teman. Aku bilang tuh banyak banget. Jadi sekarang tuh jago bahasa Inggris tuh mungkin impressive for some people, tapi kalau di dunia kerja nantinya itu tidak begitu impresif sebenarnya. Nggak, kayak ya udah biasa aja karena banyak yang bisa. Makanya teman-teman harus dari sekarang untuk bisa mulai, cobalah untuk bisa go out of your comfort zone dan mulai untuk belajar at least bahasa Inggris dulu. Dimulai dari sekarang sebelum nanti kalau teman-teman mundur-mundur terus, ketinggalan sama yang lain bisa 2 bahasa, 3 bahasa, 4 bahasa, teman-teman masih belum bisa bahasa Inggris. Itu ya, this is how urgent gitu loh. Dan again, seperti yang aku bilang tadi ya, pentingnya bahasa itu apa, teman-teman akan bisa lebih excel dibanding kayak let's say mahasiswa yang lain di kuliah kalian. Dan mungkin nggak cuma di kuliah, nantinya di dunia kerja itu teman-teman akan bisa menyaingi teman-teman yang lain. Kenapa? Karena aku bisa bahasa Inggris dengan lancar. Aku bisa paham jurnal papernya dari let's say universitas terbaik di dunia gitu kan dengan bahasa Inggris. Misalnya teman-teman pengen belajar dari jurnalnya salah satu profesor di Harvard University or Oxford University tentang let's say geografi, mungkin di sini kan mereka punya research paper yang sangat-sangat mungkin udah lebih mutakhir daripada yang kita punya di Indonesia gitu loh. Ya nggak, kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, bisa memahami jurnalnya, otomatis ilmu teman-teman lebih banyak didapat. Ya nggak, otomatis outcome-nya nanti teman-teman akan bisa lebih top daripada teman-teman yang lain yang tidak belajar bahasa Inggris. Ya nggak sih? Itu loh bedanya. Di situ bedanya. Semakin kalian bisa berbahasa dengan baik, semakin kalian bisa menguasai bahasa, at least bahasa Inggris dengan baik. Kalau aku rekomendasikan bahasa Inggris ya, karena emang paling universal banget. Itu teman-teman, itu semakin banyak ilmu yang bisa teman-teman comprehend. Semakin banyak ilmu yang teman-teman bisa dapat gitu loh. Karena teman-teman udah punya udah punya comprehension untuk bisa memahami materi-materi tersebut. Ya enggak? And at the end of the day, di dunia kerja, teman-teman akan bisa mengaplikasikan, delivering the idea dalam bahasa Inggris dengan baik juga. Teman-teman bisa punya koneksi dan mungkin akan bisa di-hire di multinational company karena kalian bisa berbahasa asing gitu loh. Itu ya, itu pentingnya dan itu kenapa urgent-nya tuh itu. Teman-teman nggak pengen kalah saing dong, nggak pengen kalah saing, dan saingan teman-teman nggak cuma Indonesia doang loh, nggak cuma orang Indonesia aja loh. Itu ya,
kita tinggal di abad 21 di mana saingan kita bukan orang Indonesia lagi. Saingan kita tuh the whole world. Saingan kita tuh orang di seluruh dunia. So this is why teman-teman pengen untuk bisa lebih excel, untuk bisa lebih baik dibanding orang-orang di seluruh dunia. Ini saingan kita sekarang gitu loh. Ini challenge dan tantangan kita sebagai generasi di abad 21 udah bukan orang Indonesia lagi saingan kita, tapi orang-orang di seluruh dunia. Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus teman-teman sendiri ya untuk jawab. Apakah kalian ngerasa kalian udah eligible untuk jadi orang yang bisa bersaing dengan the global citizen? Itu jadi pertanyaannya. Makanya penting banget kemampuan berbahasa, gitu ya. Terus ini ada pertanyaan kemampuan berbahasa seperti apa yang diperlukan oleh teman-teman mahasiswa di sini. Kemampuan berbahasa seperti apa yang diperlukan sih sebenarnya? Kalau menurut aku untuk mahasiswa itu seharusnya kemampuan berbahasa teman-teman tuh at least udah bisa professional sampai working proficiency gitu. Kemampuan berbahasa yang dimana teman-teman udah bisa untuk memahami jurnal-jurnal, untuk bisa memahami kayak research paper, dan juga kemampuan delivering-nya. Jadi selain absorbing the information, tapi teman-teman juga bisa untuk delivering-nya. Kenapa gitu? Karena kalau teman-teman cuma absorb doang, gimana caranya orang lain tahu that you have like the ability gitu loh. Gimana orang-orang, let's say profesor kalian tahu kalau kalian pintar, kalau kalian nggak pernah memberitahu gitu loh. Dan bentuk pemberitahuannya itu bisa jadi lewat kayak teman-teman ngerancang jurnal teman-teman sendiri, atau misalnya teman-teman juga bisa dengan cara berbicara mungkin di depan mahasiswa-mahasiswa yang lain itu loh. Makanya jadi kemampuan berbahasa seperti apa yang diperlukan teman-teman mahasiswa itu at least udah bisa kayak professional hingga working proficiency. Jadi bisa memahami apa yang ada di research paper, apa yang mungkin disampaikan profesor teman-teman dalam bahasa lain, atau mungkin bisa mengkomprehend informasi-informasinya, tapi teman-teman bisa delivering. Dan nggak cuma sekedar menyampaikan aja, tapi teman-teman juga bisa menambahkan ide-ide dan opini teman-teman juga. Bisa menambahkan juga konsep-konsep atau let's say kesimpulan-kesimpulan teman-teman juga di dalam opini kalian. So itulah yang diperlukan teman-teman mahasiswa di sini gitu ya. Gak cuman kalau mungkin kita SD, SMP kita cukup ngerti aja ini apa gitu kan, atau ini kita tahu misalnya bahasa Inggris ini apa, bahasa Inggris itu apa, itu simple banget kan. Tapi kalau sudah kuliah itu nggak bisa teman-teman, karena kalau kita bandingkan kita dengan misalnya teman-teman di negara-negara lain, itu mereka udah bisa bikin jurnal yang sangat-sangat keren, research paper yang keren banget, dan itu semua berkat apa coba? Berkat kemampuan berbahasa mereka, kemampuan linguistik mereka gitu loh. Itu pentingnya. Makanya kita sebagai mahasiswa Indonesia, orang-orang Indonesia juga, itu kita gak boleh kalah sama mereka semua. Mereka bisa bikin sebuah research paper mengenai sebuah hal gitu ya, atau mengamati fenomena suatu hal, dan mereka bisa ngasih kayak insight mereka di dalam research paper mereka itu. Dan kita sebagai mahasiswa Indonesia, kita juga pengen bisa dong untuk bisa bersaing dengan teman-teman dari negara-negara lain, ya nggak? Maka dari itu teman-teman semua di sini coba at least ayo kita mulai belajar bareng-bareng juga di kemampuan berbahasa kita. Kita coba latih lagi kemampuan cara kita menulis, cara kita misalnya menyerap informasi, cara kita delivering our idea dalam bentuk dalam bentuk omongan, dalam bentuk tulisan. Itu kita harus terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Karena again, saingan teman-teman tuh orang-orang yang keren-keren banget, ya kan? Dan kita juga harus keren gitu loh. Kita harus, orang Indonesia juga harus keren dan bisa bersaing sama orang-orang dari negara-negara lain juga gitu. Jadi itu ya dari aku ya. Dan dan kenapa cara gimana sih untuk kita bisa confidence gitu loh, dan kenapa penting banget untuk kita untuk bisa confidence kalau kita lagi kalau kita ngomong gitu, atau kalau kita lagi pengen belajar bahasa gitu, or let's say untuk bisa meningkatkan kemampuan berbahasa kita, itu penting banget yang namanya itu pede gitu loh, walaupun itu emang kadang susah gitu kan. Nah, kenapa sih pede itu penting banget? Why confidence matters gitu kan. Nah, confidence ini, percaya diri ini tuh help us feel ready for life's experience gitu loh. Untuk kalau kita pede, kita tuh lebih siap untuk bisa menerima challenge atau menerima tantangan apapun yang bakal kita dapatkan ke depannya. Karena again, hidup itu nggak gampang ya teman-teman. I would say hidup itu penuh sama tantangan. Ya nggak sih? Itu selalu ada hal yang akan teman-teman lewati. Ini teman-teman pada kayak semester berapa sih?
semester awal gitu ya, atau udah mau skripsian atau gimana Ada ini? yang semester Kebanyakan awal, di sini. ada yang semester akhir juga sih. Oh, ada yang semester akhir juga ya, tuh. Ya. Ya kan, mungkin teman-teman sekarang semester awal mungkin apa ya, lagi berusaha untuk thriving untuk biar GPA atau IPK-nya bagus gitu kan, atau mungkin lagi besok mau UAS gitu kan. Mungkin kalau yang semester akhir udah suruh bikin skripsi, udah suruh bikin research paper. Nah, itu ya, itu tantangan tuh seperti itu. Selalu ada setiap tahun, nggak setiap tahun, setiap hari bahkan kan. Kita selalu ada tantangan di hidup kita gitu loh. Setiap fase kehidupan tuh selalu ada tantangan. Teman-teman yang udah skripsian pun, yang udah selesai bikin research paper, udah lulus mungkin dari kuliah, itu tantangan lagi loh, masuk ke dunia kerja, nggak gampang lagi, ya nggak? Selalu ada tantangan. Nah, makanya perlu banget yang namanya rasa percaya diri dalam kita menghadapi tantangan itu, karena kita ngerasa ready, kita ngerasa siap, mau apapun tantangannya aku siap gitu loh. Kalau bikin skripsi itu butuh kepercayaan diri loh teman-teman. Kalau kita nggak pede skripsi kita bagus, udah kadang idenya susah keluar, ya nggak? Kadang, aduh gue menulis apa lagi ya? Ya nggak sih kalau kayak gitu, skripsi aja kayak gitu. Let's say UAS deh, kalian ngerjain UAS. Kalau kalian nggak pede duluan, lo udah pikirannya udah kayak, wah gue kayaknya nggak bisa sih, gue kayaknya gagal sih UAS ini. Ya beneran gagal gitu, beneran kadang jelek beneran nilainya, ya nggak? Inilah makanya pentingnya rasa percaya diri. At least mensugestikan diri kalian that you guys can do this. At least sugesti dulu tuh penting banget gitu loh. Rasa percaya diri bahwa you can do this itu penting banget. Karena saat kita pede, itu we're more likely to move forward with people and opportunities gitu loh. Kita akan merasa oke, aku akan menghadapi ini gitu loh. Aku akan menghadapi apapun masalahnya, apapun kesempatan yang datang. Mungkin kalau ada kesempatan datang ke kalian, itu kalian juga ngerasa ready gitu loh. Kalian ngerasa siap gitu. Kalian ngerasa let's do this. Dan bukannya not back away. Bukannya malah menjauh dari tantangan, dari challenge, dari opportunity gitu loh. Karena kalau kita minder, kadang kita emang ini kan, kita takut gitu loh buat ngambil kesempatan gitu. Dan dan kalau misalnya teman-teman gak berhasil, which is all itu adalah bentuk adalah elemen kehidupan juga, ketidakberhasilan atau kegagalan gitu kan, itu juga bentuk atau elemen dari kehidupan gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya ada sesuatu yang gak berhasil pun, confidence ini loh, rasa kepercayaan diri ini yang bikin teman-teman mau bangkit lagi. Skripsi, let's say waktu sidang dicoret-coret sama dosen, ditolak sama dosen. Kalau nggak pede itu teman-teman udah capek gitu loh, ya nggak sih, udah kayak, aduh, udah gue dicoret-coret terus nih, ditolak terus nih ya skripsinya gitu kan, kapan gue lulus? Kalau nggak pede, nggak ada rasa percaya diri, gue pasti bisa, itu teman-teman akan gampang menyerah gitu loh. Itu makanya pentingnya pede. Dan I think pede itu juga penting banget di sini, karena kalau teman-teman pede itu teman-teman akan lebih mau untuk kayak ngambil kesempatan besar dalam hidup teman-teman gitu. Misalnya teman-teman ada offer untuk bisa, kamu mau nggak S2-nya ini aja nih, di luar negeri aja nih gitu, dapat LPDP. Kalau teman-teman tuh nggak percaya diri, teman-teman udah kayak, aduh, gue kayaknya nggak mau ambil kesempatan LPDP deh, gue apa sih, gue tuh rumah roti, atau gue tuh ampas banget, gue apa sih dibandingnya itu loh, kayak gitu tuh udah bikin kita kalah duluan sebelum berperang gitu loh. Makanya penting banget untuk teman-teman mahasiswa Indonesia di sini ya, mahasiswa atau siapapun di sini deh yang lagi hadir di sini, itu penting banget buat teman-teman semua di sini untuk bisa pede aja ambil kesempatan gitu ya. Karena akan sangat-sangat sayang banget kalau teman-teman nantinya milih untuk kayak, udahlah gue insecure sama orang lain, gue terlalu minder sama orang-orang lain, gue kayaknya nggak mau ambil deh karena orang lain jauh lebih bagus dari gue. Itu udah kalah dulu sebelum berperang. Itu jangan sampai kita punya mentality kayak gitu ya. Kita semua harus punya mentality untuk ambil aja kesempatan dulu, ambil aja gitu loh. Take the opportunity that was offered to you. Ambil aja semua hal yang bisa kalian kalau punya mimpi besar tuh ya udah, nggak apa-apa, mimpi aja sebesar-besarnya gitu loh. Kalian nggak akan tahu kapan, kalian nggak akan tahu, mungkin mimpi itu akan terkabul di waktu yang dekat gitu loh. Makanya harus segera ambil kesempatan apapun yang kalau ada datang, dan kalaupun nggak datang, chase the opportunity, cari gitu loh, seek the opportunity, cari kesempatannya gitu loh. Karena menurut aku itu penting banget buat teman-teman semua, apalagi kalau di sini kita ngomongin soal kayak kemampuan berbahasa. Itu penting banget teman-teman untuk ambil kesempatan untuk bisa apa coba. Kalau ada kesempatan yang gimana teman-teman akan bisa dapat sebuah chance untuk bisa berimmerse, atau untuk bisa bertemu, atau untuk bisa berinteraksi apalagi dengan orang-orang di luar negeri atau orang-orang asing, atau ke tempat baru, itu
I highly recommend teman-teman untuk bisa ambil kesempatannya gitu loh. Karena itu benar-benar life changing banget kalau aku bilang. Apalagi dalam kemampuan bahasa itu akan mengasah teman-teman banget gitu loh. Dan selain mengasah, ilmu dan education-nya akan sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Kayak contohnya kemarin aku coba untuk cari kesempatan untuk bisa let's say ke Amerika gitu kan. Padahal aku sendiri itu mimpi banget gue bisa ke Amerika gitu loh. Aku tuh bukan tipikal orang yang bisa jalan-jalan ke Amerika secara gampang gitu loh, ya kan? Itu, dan mungkin teman-teman di sini juga bisa relate mungkin kita kalau suruh ke Amerika tuh itu mahal banget, tiket pesawat berapa, biaya hidup berapa, segala macam gitu kan. Itu mimpi banget dulu buat aku gitu loh. Nah sekarang ternyata ada kesempatan datang nih. Oh ada nih program beasiswa ke Amerika Serikat gratis, dibiayain. Tuh coba, kalau gue gak confidence nih, kalau gue insecure dulu waktu itu, ya gue kayaknya banyak yang lebih bagus dari gue deh, mending gue nggak usah apply deh gitu kan. Kayak kalau gue apply paling juga gue nggak lolos, I will not be here. Kalau gue punya mental kayak gitu dulu, gue nggak akan di sini, nggak akan ngomong sama kalian nggak tahu gue siapa mungkin, ya nggak sih? Itu loh pentingnya. Coba hal-hal kecil di hidup teman-teman ya, simply karena teman-teman pede, simply karena teman-teman mungkin aku pengen banget untuk bisa memperluas horizon aku pengen bisa untuk mencari opportunity di luar sana, aku pengen bisa let's say meningkatkan kemampuan berbahasa aku gitu kan. Hal-hal kayak gitu loh, hal-hal kayak gitu yang makanya bikin teman-teman semua ini bisa dapat sesuatu yang besar gitu loh, karena teman-teman mulai dari hal yang kecil. Gue waktu itu apply itu hal yang kecil cuy, semua orang bisa apply gitu loh, lu pada juga bisa apply gitu kan, tapi at the end of the day ini jadi hal yang besar ternyata gitu loh. Itu ya, hal-hal besar tuh datang dari hal-hal kecil. Makanya teman-teman sesimpel sekarang mulai belajar bahasa aja pelan-pelan, yuk kita belajar bahasa. Aku mulai, let's say aku pengen baca jurnalnya siapa untuk keperluan kuliah aku gitu, dan itu mungkin jurnal bahasa asing gitu kan. Aku pengen belajar dari situ dulu, pelan-pelan aja dulu. Mungkin awalnya akan susah dipahami gitu kan, karena kata-katanya sangat-sangat ilmiah atau gimana. Tapi teman-teman perlahan-lahan bisa menguasai. Terus kayak, oh iya nih aku mulai paham nih, jurnalnya ngomongin ini. Oh ternyata ini loh, ternyata korelasinya dengan mungkin mata kuliah aku seperti ini loh. Ternyata aku bisa punya ide seperti ini yang bisa mungkin mengubah lingkungan sekitar aku gitu loh. Hal-hal kayak gitu loh teman-teman, itu kecil banget, kecil-kecil lama-lama tuh jadi hal yang besar banget dan mungkin life changing banget gitu, sangat-sangat impactful banget buat teman-teman semua. Makanya itu pentingnya ya, untuk bisa pede dulu aja, kita coba dulu aja, walaupun kita pasti pasti ya, ada kegagalan di tengah-tengah, tapi at the end of the day it was worth it. Bisa jadi hal yang besar banget buat teman-teman semua di sini gitu ya. Gimana sih caranya teman-teman untuk bisa build confidence? Gimana sih caranya untuk bisa build confidence? Dan di sini aku akan bilang di bagian mungkin speaking, karena speaking itu mungkin krusial banget juga sebagai sebagai sarana untuk teman-teman bisa delivering your idea ke orang-orang lain, ya nggak sih? Teman-teman pengen nggak sih didengar sama orang lain? Kayak kita kan punya sebuah ide, kita punya sebuah gagasan, kita sesimpel kayak kita ngobrol aja deh, kan nggak enak nggak sih kalau kita ngobrol tapi nggak ada yang dengerin, atau kayak orang-orang kayak ngapain dengerin, kayak gue aja udah males duluan dengerin dia atau gimana gitu kan. Itu nggak enak banget loh. Makanya kita harus punya kayak the confidence in speaking dulu, biar kita bisa didengar sama orang lain gitu loh. Atau mungkin didengar sama let's say mungkin dosen teman-teman or what not gitu kan. Mungkin biar teman-teman excellent di kuliah juga, karena menurut aku itu akan ngebantu banget juga sih. Selain di kuliah, nanti teman-teman kok udah di dunia kerja, wah itu makin loh, makin teman-teman nggak bisa cuman diem dan kayak udah aja gitu loh, karena kita pengen untuk bisa terlihat excelling dibanding yang lain. Karena semakin kita top, semakin kita bisa lebih lebih terlihat top coba berarti kayak lebih convincing, lebih meyakinkan, lebih terlihat, oh dia terlihat lebih bagus mungkin dibanding yang lain. Itu juga salary teman-teman akan naik gitu loh, gaji teman-teman nantinya, posisi jabatan itu akan bisa lebih tinggi let's say dibanding mungkin yang lain-lain, dan itu datang dari kemampuan gimana kita delivering our idea juga gitu loh at the end of the day gitu. Mau apapun pekerjaan kalian, ya nggak sih, mau apapun, mau dokter, mau nanti jadi engineer, mau jadi apa nanti ke depannya, itu semua pada akhirnya butuh juga kemampuan kayak gini.
kemampuan kayak berbicara gitu. Let's say di kedokteran aja deh misalnya, gitu ya, kedokteran aja deh. Kalau ada dokter yang misalnya saat dia ngasih diagnosis pasien, dia ragu-ragu, sama orang yang ngasih diagnosis pasien lebih confident, lebih pede. Kan pasti kredibilitas yang lebih confident ini yang akan lebih, oh iya aku bisa dokter ini aja, dokter ini kelihatan kayak ragu-ragu ngasih diagnosis kayak gak bener, iya nggak sih? Jadi lawyer, jadi pengacara apalagi, ya nggak, itu harus pede banget gitu loh, harus bisa bahasanya, kemampuan berbahasa harus bagus banget gitu loh. Kalau enggak ya nggak ada klien lu nanti gitu kan, kalau enggak lu nggak bisa menangin kasus gitu kan, hal-hal kayak gitu loh. Makanya beberapa hal di sini yang aku pengen kasih ke teman-teman, mungkin biar teman-teman bisa kayak build confidence di speaking, itu coba untuk pelan-pelan, coba kayak lebih jelas, coba kalau kita ngomong tuh disusun terlebih dahulu gitu, dibanding kalau kita ngomong kayak asal-asalan, kayak tidak berbobot gitu kan. Kadang kita kalau ngomong nggak berbobot tuh kayak orang lain kayak, aduh ini kok omongannya banyak tapi kayak kosong gitu kan. Kita nggak pengen kita dicap seperti itu sama orang lain gitu kan. Terus coba untuk improve your pronunciation, itu mungkin di sini lebih ke untuk kalau kita ngomong kayak, mungkin kalau bahasa Indonesia aku tidak akan, kayaknya teman-teman udah lancar ya kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa asing mungkin seperti bahasa Inggris, itu coba untuk dilatih lagi pronunciation-nya, kan sangat membantu teman-teman nantinya kalau teman-teman udah ditempatkan di di negara yang ngomong bahasa tersebut. Kayak misalnya kalau di Indonesia sih, kalau kita masih pronunciation salah tuh mungkin kita kayak ya udah aja gitu kan. Tapi kalau teman-teman udah let's say di Amerika gitu, dan pronunciation teman-teman salah, ya nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Cuman I would say orang yang pronunciation-nya bener sama pronunciation-nya let's say masih agak-agak salah, pasti kehidupannya berbeda. Bukan kehidupan sih, I would say pasti nanti ada sesuatu yang berbeda dari mereka gitu. Karena menurut gue tuh, saat gue lihat-lihat juga nih, selama gue exchange juga gitu kan di USA, itu teman-teman yang let's say kemampuan berbahasa itu sangat-sangat lancar, bagus, dan juga teman-teman yang kayak udah gampang banget buat delivering their idea, maupun di writing maupun either di berbicara, itu mereka tuh excelling di sekolah gitu loh. Mereka tuh kayak jadi top di sekolah gitu. Sedangkan teman-teman yang kayak kemampuan berbahasa kurang, kayak masih agak gugup, kayak masih salah-salah ngomongnya, itu justru memang kalau dilihat agak kurang di sekolah gitu loh. Mungkin sometimes aku lihat ada teman-teman yang failing di kelasnya, dan nggak intinya kayak gagal di kelasnya. Failing itu berarti kayak kelas mereka harus mengulang kelas lagi segala macam gitu loh. Apalagi kita sebagai orang asing ditempatkan di negara lain, ya kan? Kalau kita memahami pelajaran kita aja mungkin agak sulit gitu loh. Kita ada challenge-nya. Bayangkan harus memahami pelajaran dalam bahasa lain, itu pusing lagi kan. Makanya inilah pentingnya kalau kita bisa melatih kemampuan bahasa kita gitu. Dan ini pun nggak cuma untuk exchange doang ya teman-teman. Nanti teman-teman kerja ya di multinational company, itu wah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa bagus kemampuan berbahasanya, ya susah gitu loh. Susah dapat kayak promosi, susah dapat kayak let's say susah dapat kayak naik jabatan or what not. Itu akan mungkin aku nggak bisa judge generally, tapi pasti agak kesulitan karena kita untuk ngasih idea kita aja ke orang-orang aja susah. Gimana kita bisa meyakinkan mereka kita bagus kalau kita nggak bisa delivering our idea gitu ya. Terus practice your accent. Kalau menurut aku practice your accent bisa di akhir-akhir sih, tapi yang penting jelas dulu aja ngomongnya. Terus avoid using filler words. Jangan sampai kayak kita kalau ngomong kebanyakan itu loh. Itu juga yang bikin kita nggak terlihat convincing. Yang bikin kita nggak terlihat kayak meyakinkan karena kebanyakan itu tuh hal yang kayak gitu tuh kalau bisa dihindari gitu kan. Terus expand your vocabulary gitu loh. Kalau bisa kita memperluas kosakata berbahasa kita. Teman-teman kalau kita bandingkan ada anak let's say kelas 5 SD ngomong sama profesor ngomong, itu beda nggak? Pakai ini bukan bahasa Inggris ya, Indonesia aja, beda nggak? Kira-kira kalau kelas 5 SD sama profesor nih yang ngomong, beda nggak sih kalau mereka lagi ngomong? Beda banget lah harusnya. Beda banget. Nah, kira-kira apa sih yang bikin beda sebenarnya? Iya, kira-kira apa sih yang bikin beda nih kalau ada profesor sama anak kelas 5 SD ngomong? Kira-kira beda apa? Bahasa Indonesia juga kan? Sama-sama bahasa Indonesia. Bedanya apa juga di sini? Mungkin kalau dari semuatan saya yang beda ilmunya ya. Kalau SD ceplos-ceplos, kalau profesor udah lebih tertata gitu. Exactly, bener banget. Itu tadi ya. Kalau misalnya profesor ngomongnya mereka lebih apa coba? Lebih terstruktur, lebih berisi, lebih berbobot. Pemilihan kata-katanya juga pasti yang lebih berbeda, yang mungkin sangat-sangat sangat-sangat terlihat sophisticated lah intinya, kayak terlihat kayak wah gitu kan.
Kalau 5 SD, ya adanya 5 SD gimana, lu dengerin aja deh kalau 5 SD ngomong gimana gitu kan. Nah, itu beda. Makanya di sini expand your vocabulary itu maksudnya itu loh. Akan terlihat banget teman-teman mana yang lebih berisi, lebih berbobot, sama mungkin teman-teman yang kayak ngomongnya ceplas-ceplos, nggak ada isinya gitu loh. I would say gitu ya. Makanya itu penting banget untuk bisa expand your vocabulary, dan expand your vocabulary itu bisa dengan cara teman-teman baca buku misalnya, atau dengan teman-teman dengerin berita gitu, atau mungkin dengan teman-teman sering practicing your language itu kan. Dan practicing your language dengan let's say dengan emang komunitas atau lingkungan yang memicu teman-teman untuk bisa berbahasa lebih baik lagi gitu loh. Kalau teman-teman ya again kan kita terbentuk dari lingkungan kita ya. Kalau teman-teman lingkungannya sama profesor sama anak 5 SD pasti akan beda outcome-nya. Itulah pentingnya expand your vocabulary. Terus know your audience. Tadi know your audience again, teman-teman juga harus tahu audience teman-teman siapa di sini ya. Kalau gue ngomong sama kalian kayak gini ngomongnya gitu kan. Tapi kalau gue ngomong sama anak 5 SD nggak bisa kayak gini, susah. Nanti mungkin anak 5 SD agak-agak kurang, ya aku nggak bisa generalize semua 5 SD itu, tapi kayak pasti beda lah kan pemahaman mereka kalau sama kita ngomong sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Atau kalau gue ngomong sama profesor gitu kan, gue pasti nggak bisa gini gitu, mungkin gue akan diketawain atau gimana gitu kan. Makanya harus tahu audience kita kalau lagi ngomong gitu, biar nggak salah nggak salah posisi aja, dan nggak salah kayak pemilihan kata dan lain-lain gitu kan. Pastinya teman-teman kalau ngomong ke yang lebih tua pasti mungkin lebih yang mungkin nggak lo gue kayak gini gitu kan, nggak lo gue kayak gini, tapi mungkin lebih pemilihan kata lebih baik lagi, lebih formal lagi mungkin gitu kan. Makanya penting banget untuk know your audience gitu loh. Nggak mungkin teman-teman ngomong ke dosen teman-teman kayak lo gitu kan, nggak mungkin kan. Makanya harus tahu audiensnya siapa gitu. Terus learn from your mistake. Ini sih kemampuan speaking, kemampuan berbahasa itu juga sebenarnya soal belajar dari kesalahan gitu loh. Dan nggak apa-apa kalau kita bikin salah tuh nggak apa-apa gitu loh. Sometimes kita emang mungkin aduh gue kayaknya salah ngomong deh ke dia, atau mungkin pemilihan kata gue nggak sesuai deh, atau mungkin kayak bahasa asing gue masih kayak perlu dilatih lagi deh gitu, kok gue grammarnya salah, atau gue pronunciation salah, atau gue kayak nggak jelas kebanyakan ae gitu kan. Belajar dari kesalahan kalian gitu loh. Itulah pentingnya belajar, karena kita semua make mistakes, but what difference, apa yang bikin kita berbeda dari yang lain-lain, what differentiate kita dari yang lain itu adalah kita tuh mau berubah nggak sih gitu kan, atau kita mau stay di sini aja gitu loh. So itu juga penting. Terus juga build a confident mindset. Kita harus punya mindset pede. Tadi gue udah bilang sebelumnya ya, kenapa pede itu penting banget. Dan terakhir itu fake it till you make it. Maksudnya fake it till you make it itu apa? Mungkin teman-teman di sini ada yang kadang kalau kita sudah ngomong di depan umum, di depan let's say di depan kelas mungkin, atau di depan dosen, atau di depan orang-orang penting let's say, kita mungkin kayak deg-degan gitu loh. Dan kadang kita jadi kemampuan berbahasa kita jadi kurang karena kita udah deg-degan, takut duluan, ya nggak sih? Ada nggak sih yang kayak suka kayak takut gitu kalau disuruh presentasi, atau kayak disuruh sama dosen disuruh jelasin apa gitu? Kira-kira ada yang sering ini nggak? Ada yang sering kayak takut dan kayak aduh gue jadi gagap gitu kalau misalnya ngomong gitu sama orang-orang, terutama kayak orang let's say orang penting atau mungkin orang banyak gitu. Ada nggak nih? Banyak dong. Banyak ya? Iya. Banyak ya teman-teman ya, dan itu normal banget. Tapi apa coba tips dari aku adalah coba fake it till you make it gitu. Menurut aku fake it till you make it itu maksudnya adalah di fake dulu aja, dipalsukan dulu aja sampai teman-teman bisa. Maksudnya dipalsukan tuh gimana sih? I know you are afraid, I know you're scared. Sekarang kayak aku tahu teman-teman takut dan teman-teman udah nervous duluan, tapi coba untuk punya mindset dan sugesti bahwa oh gue tuh lebih jago daripada teman-teman gue gitu. Jadi teman-teman bisa lebih pede menyampaikan gitu kan. Kadang kita kadang ngerasa takut tuh karena apa coba? Karena kita takut of judgment gitu loh. Kalau kita lagi ngomong tuh kita jadi nervous, kita jadi kayak gagap tuh karena kita takut akan judgment orang-orang. Ya nggak sih? Coba aku mau tanya deh teman-teman, kalau misalnya ngomong di depan anak kelas 5 SD sama profesor, teman-teman akan deg-degan yang mana coba? Lebih nervous yang mana coba? Kalau saya sih profesor ya. Profesor ya. Kalau yang lain gimana nih? Profesor ya. Nggak kalau sama anak kelas 5 SD. Profesor, nah, iya. Kalau sama anak kelas 5 SD mungkin nggak sedeg-degan itu ya. Kayak, adik gue tuh 5 SD tuh, gampang gue ngomong ke dia gitu. Ya nggak sih? Nah, itu loh. Kadang kita tuh deg-degan tuh karena apa coba? Karena we fear of judgment gitu loh. Kita takut sama judgment orang, sama penilaian orang. Kita tahu bahwa, kalau gue ngomong sama anak kelas 5 SD, lah gue yang lebih jago gitu loh. Gue nggak akan takut salah gitu kan. Orang ilmu gue lebih, let's say kita lebih ngerasa ilmu kita lebih banyak daripada mereka gitu loh. So kita lebih pede untuk ngomong ke anak kelas 5 SD dibanding kalau sama profesor.
Kenapa kita takut kalau ngomong sama profesor dibanding anak kelas 5 SD? Karena profesor jauh lebih tahu, jauh lebih pintar dari kita, gitu kan? Makanya kalau kita ngomong depan mereka, kita udah takut duluan. Karena kayak wah gue salah dikit tuh mereka langsung tahu salahnya gitu loh. Gitu ya. Makanya emang kita harus sugesti bahwa kita tuh saat lagi ngomong aja deh, at least kita lagi berbicara aja. Coba untuk punya mindset bahwa kita tuh lebih lebih jago gitu loh. Karena itu akan bantu teman-teman, itu akan nge-boost confidence teman-teman banget gitu loh. Kalau lagi ngomong kayak gini. Let's say kayak gini ya, teman-teman. Aku mungkin sekarang nervous banget loh, aku deg-degan banget loh untuk ngomong di depan teman-teman semua ini gitu loh. Karena teman-teman juga orang-orang yang keren-keren banget gitu kan. Dan gue di sini harus kayak apa coba, gue harus kayak fake it aja, gue dalam sugesti gue mikir aja bahwa nggak apa-apa, gue kayaknya topiknya bisa lah gue bawa gitu, gue kayaknya bisa deh gitu kan, gue saat ini mungkin gue ngerasa lebih jago walaupun aslinya enggak gitu, aslinya gue tidak lebih jago juga dari teman-teman semua gitu kan. Cuma saat gue berbicara ini, gue sugesti diri gue dulu aja biar gue lebih pede untuk ngomong gitu ya. Ini caranya gimana untuk bisa build confidence di kemampuan berbahasa atau let's say in speaking in specifically gitu kan. Nah, terus ini juga ways to improve your speaking skill. Dan di sini sebenarnya aku pengen lebih ngomongin aja soal apa sih manfaat yang didapat sih teman-teman kalau misalnya teman-teman ini bisa bisa berbahasa lebih baik gitu loh. Seperti outputnya tuh apa gitu loh kalau teman-teman tuh bisa berbahasa lebih baik gitu kan. Tadi kita udah belajar soal expand your vocabulary, improve pronunciation, practice your accent, dan juga avoid using filler words kayak gitu kan. Terus kalau gue bisa semua itu, terus gue gimana sih gitu kan? Akhirnya gue gimana sih kalau gue bisa berbahasa dengan baik? Kalau gue bisa memahami hal dengan baik, emang penting buat gue. Emang hasilnya apa gitu kan? Itu yang jadi mungkin teman-teman banyak tanyakan gitu kan. Dan outputnya apa? Teman-teman udah bisa semua ini, itu I would say teman-teman pertama teman-teman akan bisa excel atau lebih akan bisa unggul ya, kata-katanya mungkin unggul, let's say dibanding your peers, dibanding teman-teman dibanding kayak teman-teman yang lain gitu loh. Jadi satu itu tuh pasti teman-teman akan lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Pertama, kalian itu pintar dalam menyerap informasi. Tapi selain itu, teman-teman juga pintar untuk bisa coba delivering the information. Dan mungkin nggak cuma delivering, tapi teman-teman juga bisa bisa improvise, bisa ngasih insight juga dari hal yang teman-teman pelajari. Itu penting banget, karena emang sebenarnya orang-orang tuh pintar tuh karena apa sih? Orang-orang tuh pintar karena dia tuh memahami materi gitu loh, ya nggak sih, memahami informasi gitu kan? Itu yang bikin orang pintar gitu kan? Dia paham apa yang disampaikan, dia paham apa yang dia baca, dia paham apa yang dipelajari gitu, dan dia juga paham untuk bisa menyampaikan hal itu yang bikin orang-orang tuh pintar sebenarnya itu. Makanya penting banget untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa kita, apalagi mungkin di bahasa asing, karena sekarang let's say aku yakin udah banyak banget kayak institusi pendidikan sekarang yang nggak cuman berpatok pada material bahasa Indonesia aja gitu loh. Karena apa coba? Karena terlimit banget, terbatas banget kalau cuma Indonesia doang gitu loh. Makanya pasti aku yakin, aku juga sering dengar dari teman-teman aku juga, itu mereka pasti bahan-bahan materinya tuh udah bahan-bahan materi bahasa asing gitu loh. Jurnal-jurnal, research paper bahasa asing. Yang di kedokteran itu bacanya nggak cuma buku kedokteran Indonesia doang. Buku kedokteran kayak Campbell gitu kan, buku-buku kedokteran kayak yang dari luar negeri gitu kan, yang bahasanya asing. Kalau nggak bisa bahasa asing, kemampuan bahasa kita nggak bisa, gimana coba tuh mau belajar nggak ngerti gitu kan? Kadang belajar nggak ngerti, baca jurnal nggak ngerti, research paper nggak ngerti, itu bahaya banget gitu kan, bahaya banget. Makanya itulah pentingnya gitu, pentingnya kita bisa tuh agar kita bisa lebih top, bisa lebih unggul daripada teman-teman yang lain juga. Kita at least nggak usah lebih unggul deh. Kita mungkin kalau unggul itu untuk hal yang lain. At least kita paham loh teman-teman. At least kita bisa paham apa yang disampaikan. Kita bisa delivering the idea juga ke teman-teman yang lain atau ke dosen kalian, atau mungkin karena kalian udah sanggup menyerap informasinya, kalian bisa juga gue paham banget jurnal ini, gue pengen buat skripsi gue sendiri based on this research, dan gue lebih paham skripsi gue, mungkin lebih meyakinkan dosen gitu mungkin ya, karena kalian backup research-nya udah banyak, dan mungkin bukan research sembarangan, research kayak let's say
emang orang-orang yang udah top di luar sana gitu loh. Itu ya, satu. Itu teman-teman akan bisa, at least bisa menyerap informasi dan juga delivering your information. Kedua, dan juga kedua lebih unggul tadi ya. Kedua lebih unggul dan lebih dibanding teman-teman lain gitu. Terus ketiga, teman-teman akan bisa unlimited, teman-teman akan bisa dapat unlimited resources of kayak ilmu gitu loh. Ilmu teman-teman, your knowledge and education at the end of the day itu akan unlimited banget, tidak terbatas gitu. Kenapa aku bilang tidak terbatas? Sekalinya teman-teman bisa berbahasa dengan baik, bisa memahami dan mengkomprehend informasi dengan baik, apalagi nggak cuma di bahasa Indonesia aja, let's say bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain, I would say kayak bahasa Mandarin, bahasa Jerman, let's say, itu informasi teman-teman tuh nggak terbatas banget loh. Karena tuh banyak banget yang teman-teman bisa pahami gitu kan. Bayangkan orang cuma bisa bahasa Indonesia aja gitu. Atau let's say, bayangkan orang cuma bisa bahasa Inggris aja gitu. Kayak orang-orang di US itu ya, kebanyakan mereka emang cuma bisa bahasa Inggris aja gitu kan. Itu tuh sebenarnya itu I would say itu tidak akan beneficial buat kita sendiri gitu loh pada akhirnya. Karena apa coba? We live in the world gitu loh. Kita tinggal di dunia yang dimana everyone tuh ada banyak sekali pengaruh bahasa-bahasa gitu loh, ya nggak sih? Dan bisa satu bahasa doang itu sometimes nggak cukup gitu loh, nggak cukup untuk bisa satu bahasa aja gitu loh. Kadang tuh kayak gitu. So it is very important, apalagi di zaman 21 abad 21 kayak gini, itu untuk bisa bahasa lain juga, dan bisa kita harus meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Karena informasi itu bergerak sangat-sangat cepat. Everyone moves very fast gitu loh. Dan semua development, semua perkembangan itu tuh bergerak terus-terusan. Kalau kita stay dan stuck dan kita nggak mau, gue nggak mau belajar bahasa lain, ya udah, kalian akan tertinggal jauh banget sama yang lain. Jauh banget. Orang lain udah bisa apa, teman-teman masih tertinggal jauh. Itu bahaya banget ya. Apalagi teman-teman sini mungkin kebanyakan mahasiswa gitu kan, yang dimana teman-teman kerja loh, yang sih kerja, dan teman-teman nanti itu pasti jago-jago banget. Kita harus juga bisa lebih jago daripada mereka semua gitu loh. Terus keempat juga I would say, karena teman-teman bisa berbahasa dengan baik, teman-teman akan bisa lebih convincing, lebih bisa meyakinkan orang lain gitu kan. Dan aku yakin kalau teman-teman once you have once you have the ability to convince other people, itu teman-teman tuh akan bisa let's say dapat offering yang sangat-sangat besar juga gitu loh. Orang-orang yang bisa berbahasa dengan baik, bisa convince other people dengan ide mereka. Ini tidak terlimit oleh jurusan apapun ya, mau jurusan kedokteran, jurusan engineer, jurusan apapun. Kalau kamu punya kemampuan untuk bisa convincing other people to your linguistic skill, itu teman-teman akan jadi orang-orang yang hebat banget gitu loh. Makanya lihatlah kayak orang-orang hebat di luar sana gitu. Let's say siapa deh sekarang yang terkenal, mungkin Elon Musk gitu ya. Elon Musk, dia itu linguistic skill dia tuh bagus banget. Dia bahkan nggak sekolah di sekolah bahasa kan, dia sekolahnya engineer kan. Tapi dia computer science ya, still engineer. Tapi maksud aku adalah bahkan even engineer pun itu harus punya linguistic skill yang bagus, harus bisa convincing, oh ya aku bikin Tesla gitu kan. Itu sangat-sangat it was renewable energy, pakai listrik gitu kan. Terus emisi karbonnya nggak ada gitu kan. Itu tuh butuh kemampuan berbahasa loh teman-teman. Ya nggak sih? Elon Musk loh itu walaupun dia engineer, teknik gitu kan, itu kemampuan berbahasa harus bagus biar dia bisa convincing other people untuk percaya sama project yang dia bikin. Dia punya SpaceX gitu kan, bikin roket. Itu tuh, nah dia convincing other people, gue bisa bawa orang ke Mars. Itu tuh perlu kemampuan berbahasa. Jadi makanya menurut gue kemampuan berbahasa tuh nggak cuma buat orang sastra doang aja yang butuh gitu kan, atau orang ya udah orang yang jurusan bahasa aja yang ngomong gitu kan, atau jurusan apa. Enggak cuy, semua jurusan butuh, mau apapun. Karena di dunia kerja, kalau lu jago banget nih, tapi kemampuan berbahasanya nol, how can you convince other people that you good? Ya nggak sih? Gimana lu bisa meyakinkan orang lain kalau lu bagus? Karena lu untuk delivering your idea aja kesulitan. Gue tahu lu individualnya bagus banget. Lu jago, let's say lu jago banget, lu GPA, IPK 4 terus-terusan sampai lulus lu 4 terus gitu kan. Tapi kemampuan berbahasa dia nggak ada. Dia untuk bisa,
dia punya sebuah ide tapi dia nggak bisa deliver their idea. Itu apa? Ya udah, nggak susah juga sih. Kalau di kehidupan nanti kalau udah working field itu akan susah banget karena orang-orang nggak yakin karena lu nya nggak bisa delivering the idea ke orang lain. Makanya penting banget ya, mau apapun jurusan kamu nanti, gitu ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman kalau menurut aku. Jadi itu beberapa manfaat teman-teman yang bisa didapat kalau teman-teman bisa berbahasa. Dan ya sekian sih, I think. Mungkin bisa dibawa lagi ke ini. Oke, terima kasih kepada saudari Safira. Sangat informatif sekali ya teman-teman tentang pentingnya bahasa, terus kemampuan bahasa itu sangat penting dalam berbagai bidang. Mungkin saya sedikit flashback tentang apa yang dijelaskan oleh saudari Safira tadi, yaitu bahwa kemampuan bahasa itu sangat penting dalam segala bidang, segala aspek, segala kehidupan, karena bahasa juga dapat untuk membuat relasi, mendapat informasi dalam skala lokal maupun skala internasional, dan masih banyak lagi. Lalu, negara maju itu juga mencerminkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Jadi kalau negara itu maju, jadi sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu juga di atas rata-rata, atau juga maju juga begitu. Oke, terus kepada teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh nih langsung aja on mic atau tulis di kolom komentar sesuai dengan format yang telah tertera di kolom komentar. Oke, ayo teman-teman langsung aja. Oke, kepada saudara Rifki, mau on mic atau saya bacakan saja? Oh ya, on mic boleh. Oke. Izin bertanya Mbak, jadi mungkin boleh Mbak Syafira sharing-sharing. Dulu awal-awal waktu belajar bahasa itu gimana, terus sekarang itu udah belajar bahasa apa aja gitu. Sama ini kira-kira dari lingkungan Mbak Syafira sendiri gimana menanggapinya, karena saya itu kan asalnya dari pegunungan ya Mbak, dan di desa itu kalau belajar bahasa Inggris itu kayak dianggap ya freak banget gitu ya. Terus ya mungkin rasa sok keminggris ya gitu kan membuat semakin terhalang gitu ya untuk belajar. Tapi niatnya tuh udah ada, tapi ya kadang lingkungan tuh sering membuat semangat patah gitu. Mungkin boleh ditanggapin Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ini pertanyaan bagus banget sih menurut aku sih. Kayak, oke, ini kayaknya tadi beberapa pertanyaan ya. Jadi aku bahas satu dulu. Di pertama tadi, gimana awal aku belajar bahasa dan bahasa apa aja yang aku bisa saat ini. Aku, let's say, pertama, sebenarnya aku pun dari aku tuh tinggal tuh juga bukan dari keluarga yang kayak tiap hari ngomong bahasa Inggris, terus kayak tiap hari apa gitu kan. Aku juga bukan dari keluarga yang seperti itu, jadi kayak kita di rumah tuh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa tiap hari gitu kayak gitu kan. Jadi walaupun mungkin aku nggak kelihatan begitu medok, tapi sebenarnya aku kalau di rumah tuh pakai bahasa Jawa tuh juga sering gitu kan. Jadi bahasa Inggris tuh juga aku tahu bahasa Inggris gitu kan. Cuman kayaknya aku merasa aku mungkin aku baru kayak bener-bener menekuni biar aku bisa lancar tuh, I would say itu mungkin dimulai dari aku SMP gitu. Lalu di SMA itu di sini sih, SMA mungkin jadi titik balik buat aku. Karena kenapa? Karena di SMA tuh aku ikut debate gitu. Teman-teman kalau tahu debate bahasa Inggris gitu ya, debat bahasa Inggris, mungkin ada juga yang di sekolahnya juga banyak debat bahasa Inggris dan lain-lain. Itu tuh sangat-sangat ngebantu banget aku dalam aku bisa lancar banget tuh di situ sebenarnya. Karena aku selama ini, yes, aku bisa, I understand bahasa Inggris, cuman aku tuh kayak masih gagap juga gitu. Kadang kalau sering ngomong tuh masih mikir. Tapi sejak aku SMA, aku ikut debat bahasa Inggris ya, aku langsung kayak, kan debat bahasa Inggris aku setiap hari latihan ya teman-teman. Dan again, kalau teman-teman debat tuh pasti apa coba? Teman-teman harus bisa berpikir cepat, biar lawannya tuh bisa langsung di take down gitu kan, bisa langsung kayak dikalahkan intinya kan. Di situ aku karena latihan terus, akhirnya aku pun jadi lebih lancar gitu kan. Dan habis itu aku juga dan setelah dari debat itu aku bener-bener bisa langsung selancar itu, kayak bener-bener selancar itu. Aku awalnya masih kayak sangat-sangat gugup, sangat-sangat kayak kalau ngomong masih mikir kayak bahasa Inggris apa ya gitu kan. Debat aku langsung lancar banget. Itu aku dari kelas 10 sampai kelas 11 setahun aja tuh aku langsung sangat-sangat banyak sekali dampaknya di aku gitu loh, karena aku tiap hari latihan terus gitu kan. Jadi emang itu butuh proses, bener. Jadi
nggak ada yang gampang, nggak ada yang instan, tapi at the end of the day your hard work tuh paid off gitu loh. Usaha kerja keras kalian tuh akan terbayarkan. Jadi do it now gitu loh. Lakuin sekarang gitu loh. Pelan-pelan aja, tapi konsisten dan setiap hari itu akhirnya akan bisa dan bagus banget buat teman-teman semua. Terus habis dari debat aku pun akhirnya apa? Akhirnya mungkin dan mungkin aku pun juga ngerasa kayaknya aku pun bisa terpilih di program beasiswa yang gratis ke Amerika ini tuh juga mungkin karena aku juga debat, karena aku lihat aku banyak prestasi di debat gitu loh, dan aku bahasa Inggrisku sangat-sangat convincing buat penyeleksi. Makanya di situ bisa teman-teman lihat bahwa hal-hal kecil tuh bisa menuntun ke hal-hal yang besar juga gitu. Nah, setelah di Amerika aku pun tiap hari pakai bahasa Inggris jadinya kan, dan aku pun jadi lebih lancar lagi gitu. Dan aku akan bilang ke teman-teman semua bahwa dari aku debat itu ya, dari aku belajar bahasa Inggris itu ya, selama di US tuh sangat-sangat kepake banget. Karena aku debat, aku jadi bisa lebih lancar ngomongnya, karena aku nggak mikir, kadang aku nggak perlu mikir lama kalau harus ngomong gitu kan. Sama di Amerika pun akhirnya aku lebih gampang berteman. Aku lebih gampang menangkap pelajaran. Makanya aku selama di US pun aku bisa dapat IPK 4 di sana kan, karena aku bisa memahami pelajarannya. Ini loh maksudnya teman-teman. Ini yang aku maksud tadi sama teman-teman, kenapa perlu banget untuk bisa bahasa asing, karena ini tadi saat teman-teman ditempatkan di situasi, di environment, di lingkungan yang orangnya berbahasa lain, kalau teman-teman nggak bisa bahasanya, ya materi nggak paham gitu loh. Materi nggak paham, guru atau dosen jelasin nggak paham, itu akan sangat kesulitan gitu loh, struggling banget teman-teman selama di sana nantinya gitu loh. Apalagi kita di abad 21 gitu loh, nggak harus keluar negeri sih, tapi pasti aku yakin mungkin dosen-dosen teman-teman pun pernah at least sekali ngasih jurnal atau research paper pakai bahasa Inggris. Soalnya teman-teman aku yang lain juga pasti, aku juga pernah dengar, oh ya nih, gue harus paham jurnal atau research paper orang ini gitu kan, dalam bahasa Inggris, harus paham. Nah itu pasti teman-teman akan ketemu, dan kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa bagus nilainya gitu loh, bisa pemahamannya, comprehensionnya, dan nggak cuma simply nilai ya, nilai itu simbolik, tapi ilmunya itu teman-teman bisa masuk ke teman-teman sendiri gitu ya, gitu. Terus tadi Rifki juga bilang nih soal katanya, oh tapi aku tinggal di gunung, orang-orang kalau gue bahasa Inggris nanti gue dikira sok gitu kan, alah sok banget sih lo gitu kan. Kayak nggak cuman di gunung loh, mungkin teman-teman di sini pun gue yakin mungkin yang kayak gue di Jogja gitu kan, mungkin ya gue kan juga tinggal di dekat gunung Jakal gitu kan, dan mungkin kalau gue kayak dengan let's say tetangga gue, dan gue kayak gue bisa bahasa Inggris, mungkin juga terlihatnya kayak agak sok gitu loh, kayak kok sok banget lo gitu kan bahasa Inggris gitu kan. I think pertama ya yang teman-teman harus tahu itu adalah again know your audience ya, tahu audience teman-teman. Aku sangat sarankan ya, kalau misalnya bisa nggak usah deh, kalau misalnya emang orang-orang kayak gitu tidak suportif, ya udah nggak usah kalau teman-teman belajar dengan orang-orang kayak gitu. Maksudnya nggak usah kayak nggak usah kayak kalau lagi belajar nggak usah deket-deket orang-orang kayak gitu, karena kalau deket-deket orang kayak gitu lu malah jadi kayak apa, coba lu kayak tadi Rifki dibilangin kayak sok banget lu, nggak usah belajar bahasa Inggris lu gitu kan, ya udah jauhi kayak gitu. So kalau lagi belajar jauhi aja orang-orang kayak gitu kan. Kedua, gini ya menurut aku, of course kayak pendapat orang lain tuh kadang bikin kita berdampak ke diri kita gitu kan, tapi gini ya, I think teman-teman harus punya kayak mental dan juga pola pikir seperti ini gitu loh. Coba mereka tuh ngomong tuh gampang loh teman-teman, tapi bayangkan kalau teman-teman misalnya ngikutin mereka terus gitu loh, dan teman-teman nggak kayak teman-teman nggak kayak stand with your opinion aja gitu. Udah bener sih kata mereka, gue sok nih gitu kan, gue sok bahasa Inggris deh, kayaknya gue kayaknya nggak usah terlalu belajar banget deh, ngikutin aja yang mereka omongin. Ya lu gimana dah gitu kan, ya lu gini-gini aja gitu loh, nggak berkembang karena lu ngikutin yang mereka omongin. Ya udah lu stay di posisi gini aja. Nah, the question is, pertanyaannya adalah apakah hidup teman-teman mau ditentukan oleh orang lain? Enggak kan? Masa teman-teman mau hidupnya ditentukan sama orang-orang yang ngomong so Inggris lu so Inggris banget lu, nggak usah lu sok bahasa Inggris, terus lu ikutin yang mereka omongin. Ya udah, gue nggak usah aja gitu kan. Ya nggak bisa, hidup lu tentukan diri lu sendiri gitu loh. Kalau lu ngikutin mereka terus ya lu nggak akan berkembang gitu loh. Sometimes orang lain tuh nggak suka lihat kita berkembang loh teman-teman. Mungkin let's say the reason why mereka bilang oh lu kok so Inggris, mungkin mereka nggak pengen lihat kamu sukses, bisa jadi loh.
atau mereka nggak suka lihat kamu kayak kok dia lebih pinter ya daripada gue ya, kok dia lebih jago ya daripada gue ya. Itu ya. Jadi kalau menurut aku kalau emang ada environment seperti itu, lebih baik nggak usah didengarkan. You are the one who knows best what best for you gitu loh. You are the one who knows what best for you. Dan kalau lu tahu what best for you itu bukan ikutin mereka, ya udah do it gitu loh. Tapi again, tahu audiens kalian. Berarti kalau kalian belajar, nggak usah mereka tahu. Atau let's say nggak usah mereka kayak, nggak usah kalian show off atau gimana ke teman-teman yang kayak gitu. Karena ya emang kalau mereka ke teman-temannya gitu ya nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya, lu akan terus-terusan dihujat gitu, atau terus-terusan dikritik sama mereka gitu kan. Jadi ya udah, itu sih, pokoknya selalu ini ya, pokoknya buat teman-teman semua di sini, selalu make nggak usah ngikutin orang lain gitu loh, nggak usah dengerin kata-kata orang lain. If you know, itu malah bikin kamu nggak berkembang. Kedua, know your audience. Again, berarti kalau kamu udah tahu environment kamu seperti itu, berarti apa? Coba udah lingkungan, jauhi orang-orang seperti itu. Carilah orang-orang yang support the things that you do gitu loh. Berarti coba untuk Rifki atau mungkin siapapun di sini untuk cari teman-teman yang justru akan empower kamu, akan support kamu dalam bahasa Inggris. Kayak gue misalnya, gue ngomong bahasa Inggris nggak mungkin di tetangga-tetangga gue di rumah. Gue ngomong bahasa Inggrisnya sama teman-teman debat gue. Karena kalau sama teman-teman debat gue, mereka suportif, mereka pengen gue bisa ngomong karena ini tim debat dan kita harus bisa lebih juara, let's say lebih jago. Makanya kita tiap hari latihan debat tuh. Jadi carilah environment yang support kamu gitu loh. Jangan, nggak usah deketin environment yang malah bikin kamu nggak bisa malah bikin kamu ngerasa jelek karena kamu belajar. Itu kan aneh banget gitu ya. Jadi di situ sih menurut aku. Semoga itu menjawab pertanyaannya ya Rifki ya. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Oke, mantap sekali jawaban dari saudari Safira. Aku sedikit menyimpulkan ya jawaban tadi. Pokoknya PD itu kita harus jangan banyak dengerin omongan orang lain. Omongan orang lain itu bisa saja menjerumuskan kita ke dalam keterpurukan, dan kita bisa insecure dengan perkataan-perkataan olokan-olokan orang lain. Jadi kepada saudara Rifki, walaupun Anda tinggal di mana saja, tetaplah berkembang, tetaplah belajar bahasa, no matter what, oke? Terima kasih. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saudara Giga. Apakah bisa on mic? Bisa Bang Fai. Oke, siap. Langsung aja on mic. Oke Kak. Oke, siap. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bang Fai. Kak, saya mau tanya Kak. Jadi ketika seseorang itu melakukan sebuah presentasi ya, itu menurut Kakak itu faktor terbesarnya apa ya yang bisa membuat itu orang-orang mau mendengar itu? Jadi kan kalau dalam sebuah presentasi kan tujuan kita kan membuat orang mendengar apa yang kita pikirkan kan. Tapi terkadang ketika kita presentasi, pas kita maju aja, orang-orang itu udah nggak mau dengerin. Gitu kan Kak. Itu kan sering terjadi kan terkadang. Dan untuk menghindari situasi ini, apakah menurut Kakak background seseorang itu bisa membuat dia memiliki sebuah kekuatan audiens atau power over audience gitulah. Itu kalau menurut Kakak bagaimana Kak? Gitu. Mungkin pertanyaannya itu saja. Terima kasih. Iya, thank you ya Gia ya. Pertanyaan juga bagus menurut aku sih. Kayak jadi tadi apakah background seseorang bisa membuat dia memiliki power over audience? I would say at the end of the day itu pasti ada elemen yang akan mempengaruhi itu, dan itu pasti mungkin ada. Let's say kalau misalnya ada gue dan ada kayak Jerome. Tahu Jerome ya semua ya, Jerome. Pasti yang lebih banyak audience Jerome gitu kan. Pertama because dia lebih terkenal, kedua juga mungkin because orang-orang udah tahu oh dia pembawaannya asik gitu loh. Tapi I would say di sini kalau teman-teman kalau misalnya kalau sekarang skemanya atau skenarionya adalah teman-teman di kelas, I would say kalau background itu tidak begitu matter. Apalagi teman-teman apalagi kalau di kelas-kelas ya sama-sama aja gitu. Kecuali kalau teman di kelas kalian ada artis, mungkin I would say akan agak berpengaruh. Tapi kalau background, aku lebih mikir gini sih, bukan background, tapi aku lebih mikir gimana ya? Ya background sih, tapi maksud aku adalah lebih kayak gimana seseorang ini dikenal gitu loh. Jadi
Jadi menurut aku nih ya, aku jawab pertanyaan pertama, faktor terbesar apa? Menurut aku kenapa orang denger? Pertama tuh dari delivering, how they delivering their ideas gitu ya. Gimana cara mereka menyampaikan? Karena ada orang yang kalau presentasi kayak ya selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini aku itu ada juga yang energetic, ada yang halo selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini aku mau ngomongin. Nah, itulah delivering itu penting gitu ya, delivering. Makanya kalau pengen lebih didengar, I would say pastinya ada permainan intonasi, permainan kayak let's say volume dan ritme segala macam. Karena kalau misalnya ya kita flat aja kayak ya jadi tadi tuh materinya tuh sama orang yang kalau energetic tuh pasti beda gitu kan. So delivering itu very important. Tapi selain delivering, how they deliver their presentation, hal yang penting lagi untuk di-consider itu adalah isinya. Isinya menarik nggak sih? Isinya biasa-biasa aja nggak sih? Orang itu tend to listen to something yang kayak lebih apa ya, ke sesuatu yang mungkin tidak mainstream atau mungkin let's say sesuatu yang kayak intrigue their curiosity gitu loh. Kadang kalau kita let's say isi topiknya biasa-biasa aja atau mungkin kayak basic-basic aja yang semua orang tahu, orang jadi kayak agak-agak males gitu kan. Tapi kalau misalnya let's say ada sebuah presentasi yang ngomongin soal konspirasi Illuminati gitu kan. Sometimes isi tuh menentukan gitu loh. Kadang kalau gue ngomongin ya teman-teman kita mau belajar matematika nih, trigonometri. Gue udah kayak malas duluan kan kadangnya nggak sih kayak gitu. Terus kalau ada isinya misalnya, oh ya hari ini kita pengen bahas soal kayak konspirasi apa gitu atau apa gitu. Kadang isi menentukan juga gitu ya. Jadi isi delivering. Jadi kamu pemilihan topiknya, isinya apa, dan juga gimana cara kamu menyampaikannya. Jadi at least kalian tuh harus punya dua hal ini. Kalau let's say topiknya sangat-sangat normal dan biasa-biasa aja dan umum, at least di deliveringnya harus menarik. Kalau kalian deliveringnya biasa aja, at least isinya harus menarik. Itu ya. Jadi buat Giga itu. Dan background aku bilang tadi sebenarnya tuh lebih gini sih. Aku tahu banyak banget orang-orang yang jago-jago juga untuk public speaking, let's say, untuk bisa untuk ngomong kayak gini. Cuman mungkin nggak banyak orang tahu aja. Makanya background tadi, kalau background yang kamu maksud adalah kayak fame, popularity, semakin kamu dikenal, berarti kan semakin orang tahu banyak soal kredibilitas kamu. Semakin orang banyak tahu soal kayak apa, kemampuan kamu. Gitu sih, kalau misalnya background tuh menurut aku, yes, mungkin akan mempengaruhi, tapi kalau dalam skenario mahasiswa tuh, I think mungkin akan sama-sama aja sih, selama kalian tidak bersekolah dengan Jerome, itu I think ya, you guys are fine, gitu. Maksudnya kayak kalian biasa lah, maksudnya tidak akan berpengaruh banget. Jadi yang berpengaruh menurut aku lebih kedua ini ya, Giga ya, gimana cara kamu delivering your idea atau isi dan topik bahasan kamu. Itu yang penting kalau lagi presentasi dan pengen didengar orang lain. Itu sih. Gitu ya. Jadi dan delivering itu berarti lebih ke public speaking juga sih, akan related dengan public speaking kalian. Kalian orang yang mungkin pede dan energetic atau enggak gitu-gitu juga sih. Semoga menjawab ya Giga ya. Ya, menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Safira. Mungkin bisa menyimpulkan dikit lagi karena intonasi itu atau gaya bahasa itu sangat penting dalam kita menyampaikan sesuatu. Jadi sesuatu bakal tersampaikan kepada orang-orang jika intonasi kita tepat. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, ini ada 3 pertanyaan dan ternyata tadi maaf sekali terlewat dari Saudari Andriani. Maaf. Mungkin kita bisa gabung aja pertanyaannya dari Andriani, di Aurora Diva sama Maulina. Oke, kalau dari Andriani mungkin saya bacakan saja ketiga pertanyaan tersebut. Kalau Andriani, gimana cara agar bisa percaya diri waktu public speaking versi Kak Safira? Aku juga pengen bisa lancar public speaking, tapi seperti yang kakak bilang tadi, kita tuh sering bikin penilaian orang lain terhadap kita waktu mau public speaking. Cara ngatasin itu gimana sih? Aku tuh suka mau jantungan kalau mau disuruh public speaking. Jadi intinya gimana caranya biar public speaking-nya itu didengar sama orang lain dan tidak terpengaruh oleh omongan-omongan orang lain. Terus kalau dari Aura Diva, makna insecure menurut kakak sendiri gimana ya?
Oke, terus dari pertanyaan terakhir dari Maulina R, gimana sih cara biar belajar buat improve bahasa Inggris kita? Coba kasih tips and tricksnya, khususnya di pronunciation-nya, Kak. Oke, kepada Saudara Safira dipersilahkan. Ya, jadi ini banyak juga ya. Ini sebenarnya Andre ini tuh ada poin-poinnya tuh banyak nih pertanyaannya sebenarnya. Jadi kalau tadi ya, gimana bisa percaya diri waktu public speaking? Sebenarnya aku bilang ya tadi sebenarnya itu menurut aku tuh untuk bisa percaya diri itu butuh proses sih teman-teman. Dan nggak apa-apa kalau teman-teman ngerasa kayak sekarang aku nggak pede aku nggak pede buat public speaking tuh nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang menentukan tuh adalah kamu pengen mulai dari sekarang nggak untuk bisa out of your comfort zone, untuk bisa keluar dari zona nyaman kamu, untuk men-challenge diri kamu. Gue mau nekat nggak nih untuk ngomong depan orang lain dan gue harus pede. Dan once you decide to do that, itu berarti bagian dari proses. Itu bagian dari prosesnya biar kamu lebih lancar, lebih jago gitu. Jadi oke, sekarang gue mau pede. Gue akan coba untuk bisa pede gitu. Satu, proses pertama. Terus nanti ke depannya ada public speaking lagi, kedua, latihan lagi, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan pada akhirnya ke 10 atau ke 20 atau ke 100 kalinya kamu public speaking, itu udah nggak akan kerasa kayak dulu lagi. Nggak akan kamu ngerasa jantungan lagi waktu mau ngomong. Gue juga awal-awal gue harus ngomong depan banyak orang tuh gue jantungan juga gitu loh. Gue deg-degan gitu kan. Banget. Dan sampai gue kadang suka lupa gue mau ngomong apa. Gue lupa gitu loh. Lupa banget gue mau ngomong apa gitu. Tapi setelah ini gue udah ngisi webinar berkali-kali, gue disuruh ngomong berkali-kali. Sekarang gue rasanya kayak gue lagi ngobrol aja gitu loh. Gue kayak lagi ngobrol aja sama orang-orang gitu. Beda kan kalau kamu suruh public speaking sama suruh ngomong sama orang yang kamu udah kenal tuh kan pasti lebih nyaman saat kamu lagi ngobrol. Dan gue udah pada to the point, sudah pada titik dimana gue ngerasa kayak gue kayak lagi ngobrol aja sama orang-orang biasa gitu. Jadi gue nggak deg-degan, nggak apa gitu. Awalnya tuh deg-degan banget. Sekarang udah terbiasa. Makanya itu ya, itu emang butuh proses. Andriani, emang butuh proses dan emang butuh berkali-kali trial and error. Misal pertama kali kamu berproses, kamu sadar bahwa oh gue kalau ngomong kecepatan deh, gue kalau ngomong tadi tuh kayak gak jelas, gue tadi lupa tengah-tengah mau apa. Tapi lu belajar, lu evaluasi. Berikutnya lo sadar, oh gue perbaiki. Belajar lagi, terbiasa lagi, sampai akhirnya kamu udah ngerasa, udah kalau kayak gue sekarang udah to the point dimana kalau gue ngisi webinar tuh kayak gue lagi ngobrol aja gitu, nggak ada beban, nggak ada takut tuh nggak ada gitu, udah biasa aja gitu. Mungkin nervous ada ya, apalagi teman-teman sini keren-keren semua, gue yang pasti gue pengen ngasih good impression ke teman-teman semua ya nggak sih, pasti ada expectation ke gue, makanya gue mungkin agak nervous. Tapi sekarang yaudah santai aja kalau ngomong gitu kan, kayak gue ngomong biasa. Itu ya satu, emang harus butuh proses. Jadi Andriani, take the process now, do it now. Sekarang coba langsung, jangan unda-unda prosesnya. Karena kalau unda-unda, lu ketinggalan sama yang lain udah sampai mana, lu baru apa gitu kan. Mulai sekarang, berproses terus. Setiap kali you have the opportunity buat ngomong, buat public speaking, ngomong aja. Yes, orang mungkin akan ngejudge kamu atau gimana, tapi kayak is it important? Is their judgment is important gitu loh. Penting banget nggak gitu loh. Menurut aku kalau judgment itu kalian bisa itu jadikan sebuah evaluasi, tapi jangan jadi sebuah hambatan. Karena ada orang yang dari judgment dia Fir, menurut aku kamu ngomongnya agak kecepatan, Fir. Kalau gue tangkap itu sebagai hambatan, berarti udah gue nggak akan lagi public speaking karena gue ngomong kecepatan, gue tidak akan pernah mencoba. Nah, beda ya sama orang, Fir kamu agak kecepatan, Fir kalau ngomong, Fir. Oh iya, berarti gue next time berarti gue agak santai aja kalau ngomong. Itu ya. Jangan jadikan judgement orang lain tuh sebagai hambatan, tapi jadikan evaluasi biar kedepannya kamu bisa lebih bagus lagi. Gitu ya. Jangan kayak sekali dikritik orang, kamu kayaknya agak nggak jelas deh ngomongnya, atau kamu agak kecepatan deh, jadinya aku nggak bisa denger. Terus gue langsung fix, gue tidak akan pernah lagi public speaking karena itu jangan kayak gitu ya. Itu terus nah itu tadi soal judgment ya, mikirin penilaian orang lain. Jadi menurut aku itu ya, Andriani, kalau misalnya ada orang ngejudge kamu, jadikan itu sebagai evaluasi, jangan jadikan itu sebagai hambatan. Dan kalau misalnya judgment mereka udah kayak yang kayaknya lu nggak cocok di public speaking deh, kayaknya lu, nah itu udah bukan judgment lagi, itu namanya udah orang sirik kayak gitu namanya. Jadi udahlah, maksudnya aku kayak Rifki tadi ya, kasusnya ya kayak Rifki tadi, kalau udah yang sepertinya environment-nya tidak mendukung, then find other environment yang akan mendukung kamu to do whatever you to do this gitu loh. Dan maksudnya
untuk bisa public speaking itu bukan hal yang buruk kan. Maksudnya kalau misalnya kalian mencoba narkoba dan orang lain kayak, oh kamu jangan kayak, nah itu kan pastinya jelas ya, orang lain jelas alasannya tuh alasannya konkret dan masuk akal gitu kan. Tapi kalau orang bilang kayak, oh kamu jangan jago public speaking, itu kan udah bukan, itu kan padahal public speaking bagus kan, berarti itu udah bukan orang yang empowering lagi gitu, itu udah orang sirik atau gimana nggak tahu deh. Makanya nggak usah didengerin lah gitu kan, you know better lah gitu kan. Jadi find environment yang tepat untuk kamu. Emang kita harus tahu audience kita sih. Terus nggak pada waktu orang-orang fokus. Sorry gimana? Aku suka mau jantungan kalau mau disuruh public speaking, nggak pada waktu orang-orang fokus ke aku. Ini gimana ya maksudnya ya? Andre, ini mungkin bisa dijelaskan lagi yang aku tuh suka mau jantungan kalau mau disuruh public speaking, nggak pada waktu orang-orang fokus ke aku. Maksudnya gimana nih? Maksudnya orang-orang pada nggak fokus apa gimana? Bukan, masih itu waktu aku mau public speaking, waktu dalam kelas, waktu ada tugas gitu kan orang pada fokus ke aku. Nah aku tuh waktu lagi difokusin ngeliat ke aku jadi grogi. Ya amin, lu ya bener sih. Bener, kadang kita kalau orang lain sangat memperhatikan, kita jadi deg-degan juga ya. Jadi ya tapi itu emang the nature of public speaking. Justru itu yang lo pengen, orang-orang perhatiin lo gitu kan. Justru kalau orang-orang gak merhatiin lo tuh malah bahaya gitu loh. Lo pengennya orang-orang perhatiin gitu kan. Jadi tapi emang saat orang-orang perhatiin kita jadi kayak beban. Jadi kayak aduh, gue harus ekspektasi orang-orang bla 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 ini gitu kan. Tapi again gitu ya, Andriani, emang awalnya tidak akan mudah. Emang gak akan mudah. Gue pun saat awal pun gue juga jantungan banget, gue deg-degan sampai keringet dingin gitu. Gue lupa mau ngomong apa tengah-tengah gitu kan. Tapi itu emang butuh proses ya, Andriani ya. Jadi menurut aku jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk to do it now. Lakuin sekarang gitu loh, Andriani. Jangan lari ya. Lo jangan lari kalau lagi disuruh public speaking, tapi dilakuin sekarang aja. Gitu ya, dihadapi sekarang gitu ya. Terus tadi tolong buat Fatwa Rifai tadi bisa diulangi lagi nggak ya apanya tadi? Oke, tadi yang pertanyaannya habis ini yang mana yang belum? Kayaknya salah deh pertanyaan kedua tadi, maaf banget, ini mau aku koreksi. Ternyata makna influencer. Makna influencer menurut kakak sendiri kira-kira gimana ya? Terima kasih. Ya, ini makna influencer menurut aku tuh apa ya? Jadi kalau menurut aku influencer tuh sesuai dari namanya aja ya, influence gitu kan, influence pengaruh. Berarti orang-orang yang bisa memberi pengaruh gitu kan, influencer gitu kan, berarti orang-orang bisa memberi pengaruh gitu kan. Dan I think influencer tuh menurut aku ini sih, I think beban moralnya mereka tuh cukup besar gitu ya, karena ada banyak orang look up to them, ya nggak sih? Kalian mungkin setiap orang pasti punya orang-orang yang kalian apa ya idolakan, atau let's say orang-orang yang kalian lihat gitu. Kayak aku pun juga punya orang-orang yang aku lihat dan kayak aku pengen jadi kayak mereka gitu kan. Dan mereka pun influencer juga mungkin karena mereka ngasih pengaruh ke aku gitu kan. Jadi I think kalau secara general tuh influencer tuh artinya orang yang ngasih pengaruh, tapi again pengaruh tuh ada yang baik ada yang buruk gitu kan. So kalau menurut aku sendiri I think it's very good buat kita semua di sini karena kita semua pasti punya orang yang kita lihat itu untuk bisa memilih mana influencer yang baik dan apakah itu bisa beneficial buat teman-teman ke depannya. Kadang itu yang harus kita pikirin gitu ya. Kalau kita misalnya kita lihat orang lain gitu kan, oh tapi mereka ternyata let's say suka tersandung kasus atau suka doing things yang merusak dan merugikan, nah itu mungkin teman-teman juga harus reconsider lagi apakah mereka pantas untuk bisa dijadikan orang yang kalian lihat gitu loh, or are they a good influencer gitu loh, or are they a bad influencer. Nah itu harus dipikirkan lagi. Jadi kalau menurut aku influencer itu kalau bisa ya, kalau dalam definisi aku tuh, kalau bisa tuh adalah orang yang ngasih pengaruh, tapi pengaruh baik gitu loh, yang beneficial buat teman-teman semua. Jadi itu ya, kalau teman-teman ever pengen nyari seseorang yang pengen teman-teman lihat, carilah influencer yang bagus. Let's say kayak Jerome tuh bagus gitu kan, dia empower a lot of Indonesian, bahwa dari background dia yang biasa seperti itu, dia bisa let's say ke Jepang, dan sekarang let's say YouTube dia udah segede itu gitu kan. Atau mungkin let's say banyak lagi itu. Kalau teman-teman tahu Nadira Afifa tuh, Harvard Med School Public Health gitu kan, keren banget gitu kan. Terus dia itu loh, orang-orang kayak gitu coba deh, daripada kayak orang-orang yang mungkin aku tidak akan aku juga nggak akan nyebutin atau ngejudge siapa, tapi teman-teman pasti tahu lah siapa. Mungkin ada influencer yang sering kayak oh dia sukanya selingkuh let's say, atau dia sukanya
narkoba gitu kan. You guys know that kalau hal-hal kayak gitu merugikan kan, kalian udah tahu sendiri, like you guys kalian udah dewasa lah, kalian tahu mana yang salah mana yang betul. Jadi itu sih, carilah orang-orang yang bisa ngasih at least nggak harus baik ya, baik sih pasti harus baik, cuman pikirkan juga ini bisa bermanfaat nggak sih, aku lihat orang ini bisa bikin aku termotivasi sesuatu nggak sih. Aku kalau lihat kayak Nadira Afifah gitu ya, aku termotivasi banget, wah aku pengen bisa kayak gitu juga. Nah itu berarti influencer yang bagus gitu lah, karena dia ngasih benefit kamu kayak gitu loh. Jadi harus tahu hal-hal kayak gitu juga ya. Terus tadi siapa lagi ya tadi ya? Ini Maulina ini ya, belum juga ya? Belajar buat improve bahasa Inggris. Cara belajar buat improve bahasa Inggris kita. Coba kasih tips and triknya. Kalau belajar bahasa Inggris tuh I think tergantung sama kesenangan teman-teman sih. What do you guys like gitu. Kalian sukanya apa? Kalian suka nonton film, ya nonton film aja nggak apa-apa gitu kan. Kalian suka dengerin musik, dengerin aja, tapi coba dipahami gitu. Coba gak cuma simply kayak masuk kanan keluar kiri, tapi coba besok-besok coba teman-teman kayak bener-bener dipahami. Oh, gue nonton film, kayak oh ada kata-kata yang gue nggak ngerti. Ini artinya apa ya? Gue penasaran, cari gitu kan misalnya. Tapi kalau di aku sendiri yang bikin aku improve banget bahasa Inggris ya, dan aku pengen teman-teman semua juga buat nyoba juga, coba untuk ikut debat bahasa Inggris. Sumpah guys, gue kalau ngomong tuh kayak gue nggak tahu sama gue itu, ikut aja lah, ikut debat. Sumpah gue awalnya yang gimana bahasa Inggrisnya masih kayak aduh, masih jelek banget lah menurut gue mah. Sekarang udah gue bisa casus di UGM juga ada ini loh, IDS UGM juga tuh, IDS atau English Debate Society UGM tuh juga anak-anak debat tuh, dan jago-jago banget. Coba kalau kalian denger tuh gila banget, coba join gitu misalnya. Ini aja coba kayak nekat-nekat aja gitu kan, kayak asik-asikan aja, gue mau ikut IDS gitu kan, ikut debat gitu. Itu bakal ngebantu kalian banget. So kalau kalian nanya tips and trick aku, cara cepetnya gimana tuh ikut debat, sumpah, debat bahasa Inggris. Dan kalian gak cuma pinter di bahasa Inggris doang, ilmu, knowledge kalian tuh banyak. Karena kalau lagi debat kan kita nggak bisa kosong kan, bahasanya nggak bisa kosong. Kita harus apa coba, bahas politik dunia, let's say bahas ekonomi, bahas let's say sistem-sistem yang ada di muka bumi ini, konflik, isu-isu dunia, itu bikin kalian pinter juga. So itu sih kalau dari aku untuk bisa bahasa Inggris dari situ. Udah itu ya, semua kayak udah semua ya ini ya. Wow, keren banget nih, kita udah selesai. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat mantap dan informatif sekali. Kepada teman-teman mau ngikutin lagi nih yang belum presensi, ada di kolom komentar tuh teman-teman. Oke, terus terima kasih buat antusiasmenya teman-teman dan Syafira. Udah kasih jawaban yang keren banget buat kita semua, yang sangat informatif, yang sangat nggak tahu lagi lah aku mau bilang apa, udah pokoknya keren banget gitu. Terus buat teman-teman yang sekiranya masih punya pertanyaan lagi, bisa aja nih follow langsung IG-nya atau TikTok-nya Syafira. Boleh nggak Syaf ini, Syaf? Boleh, kalau mau juga boleh ya. Oke. Silahkan. Siap. Nanti bisa dicontomin di kolom komentar ya, Syaf? Boleh nih. Pokoknya semuanya ini deh. Kalau kalian tahu udah ini semuanya sih. Pokoknya Tajana Syafira tuh. Tajana pakai J ya. Nah, itu. Oke, itu teman-teman akun TikTok sama Instagramnya Kak Syafira nih. Iya. Jadi kalau misal kalian pengen nanya-nanya lagi, like just ini aja sih, jangan takut buat nge-DM or whatever. Nanti kalau aku sempat untuk baca dan balas, aku pasti baca dan balas gitu. Iya, betul sekali. Kakaknya juga sangat ramah kok. Iya. Iya. Oke. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin bisa sesi dokumentasi dulu kepada pihak media. Pihak media udah siap. Oke, buat teman-teman sekalian, dimohon untuk on cam untuk sesi dokumentasi. Ayo teman-teman on cam, teman-teman.
Yuk buat teman-teman yang belum on cam. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, karena sudah cukup banyak ini yang udah on cam, kepada pihak media, apakah udah siap? Halo, media. Oke, bisa dimulai ya. Oke, nanti saya yang hitung atau Mas Mumtaz? Saya aja. Siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin gayanya bisa yang lain. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir sekali lagi. Mungkin ada gaya khusus dari Fatwa nih. Enggak sih Mas kayaknya Mas. Kayak bebas aja. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih semua. Aman. Oke, terima kasih kepada Mas Mumtaz selaku media MGP. Oke, terima kasih semua atas partisipasinya. Terima kasih semua atas partisipasinya sampai hampir sore ini ya. Sudah mengikuti acara dan mendengarkan narasumber tentang ilmu dan motivasinya dari narasumber. Oke, saya sangat antusias banget nih, saya sampai speechless ya teman-teman. Terima kasih teman-teman buat narasumber dan teman-teman sekalian. Jika ingin meninggalkan room ini, dipersilahkan. Terutama kepada saudara Safira selaku narasumber, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Aku juga senang banget bisa di-invite sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan juga hari ini. So, terima kasih semuanya. Aku live ya. Ya, siap. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Dan juga minta maaf jika saya masih ada kurangnya, saya masih ada gugupnya. Maaf banget teman-teman, karena saya juga manusia ya kan. Oke, terima kasih teman-teman.